Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ikhwan fillah rahimakumullah, kita bisa melanjutkan kembali di pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Terakhir sampai hadis yang ke-679 di bab yang 82 selesai. Sekarang bab yang ke-73 di halaman 237 di kitab saya. Babun nahyi an tauliyatil imarah wal qadha wal ghairihima. Bab tentang larangan dari menjadikan perwalian al-imarah, ada kepemimpinan, wal qadha'i dan qadhi, hakim ini tukang memutuskan, qadhi, wa ghairihima dan selain dari keduanya, selain dari imarah dan qadhi ini. Minal wilayati, dari wilayah itu yang dia kuasai atau yang dia urusi. Liman sa'alaha, pada orang yang memintanya. Au kharoso, atau rakus, berkeinginan yang tinggi. Alaiha, atasnya, atas kepemimpinan tadi, baik dia itu sebagai imarah ataupun sebagai qadha, sebagai qadhi. Fa'aradha, maka menghadapkan atau menyodorkan dia dengannya, dengan jabatan tadi. Jadi dilarang, artinya dilarang menjadikan pengurus atau menjadikan wali, kepemimpinan atau hakim atau selain keduanya ini dari kepengurusan satu wilayah yang mereka itu meminta dengan rakus, ya, dengan rakus atasnya, atas kepemimpinan tadi, dan menyodorkan dengan jabatan itu jangan. Jadi ada orang datang meminta jabatan tersebut jadikan hakim, ya. Imam Malik kalau tidak salah gitu. Imam Malik itu menolak di mau jadikan hakim itu dicambuk Allah ini. Jadi mau dijadikan pejabat itu tidak mau, dicambuk. Allah ini disuruh menerima itu, tapi dia tidak mau. Karena kenapa tidak mau? Karena hukum yang ada pada saat itu tidak mengacu kepada hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, atau faulaika humul zalimun, atau faulaika humul fasiqun. Tiga-tiganya jelek. Orang yang berhukum tidak memakai hukum Allah, maka dia itu bisa jadi kafir, bisa jadi fasik, bisa jadi zalim. Tiga-tiganya jelek semuanya. Maka kalau di negara kita maka tidak berlaku ini.
semuanya minta, ya. Minta, pilihlah saya, ya. Nanti akan begini dan begitu, makan gratis, sebenarnya gitu. Dilakoni namun dereng bilangan. Tentane nggih. Sandang pangan boleh dewi-dewi ngene nggih. Tidak mengharapkan, kita tidak mengharapkan sesuatu pemberian orang lain, meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak pernah menolak, tidak menolak pemberian orang lain, tapi tidak pernah meminta. Jadi kalau ada seseorang yang menginginkan satu jabatan dengan rakus, baik itu seorang imaroh, ya, seorang amir, pimpinan, atau seorang hakim, maka mestinya itu jangan disodorkan jabatan itu kepadanya. Apalagi harosho, dia dalam keadaan rakus, pimpinan itu harus saya lah misalnya. 680 hadisnya. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa rajulani min bani ammi. Dari Abi Musa al-Asy'ari suku Asy'ar radhiyallahu anhu qala, dia berkata, aku masuk pada Rasulullah, artinya masuk ke rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku kata si Musa al-Asy'ari, warojulani, dan dua orang laki-laki min bani ami, dari anak pamanku, anaknya menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika si Abi Musa al-Asy'ari ini ke sana, maka dua orang laki-laki dari pamannya pun juga ke sana. Faqala ahaduhuma, maka berkatalah salah satu keduanya dari anak pamanku ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amirna ala ba'di ma wallakallahu azza wa jalla. Ya Rasulullah, jadikanlah amir aku ini atas bagian apa yang Allah Ta'ala telah menguasakan kepada engkau ya Rasulullah. Jadi engkau itu diberi kekuasaan oleh Allah Ta'ala, artinya menjadikan Nabi, segala bentuk apa yang ditunjukkan kepada Nabi itu sudah baik. Bu, saya ini dijadikan amir ya Rasulullah. Salah satu anak pamannya tadi bu, dijadikan apa itu namanya, pegawai negeri ya, beri jabatan saya ini. Wakola akhoru, dan berkatalah yang lain, artinya satunya lagi anak pamannya tadi, yang lain itu maksudnya misla dalik, semisal itu. Jadi yang menghadap kepada Nabi, anak pamannya itu dua-duanya minta jabatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di zaman Nabi itu jabatan apa tuh? Dulu itu ada Nabi itu memerintahkan seseorang itu untuk menarik zakat. Jadi dulu itu zakat itu ada amil, sekarang tidak ada amil ini. Jadi amil itu ditunjuk dari pemerintahan, kemudian amil itu tidak diam diri di masjid, tapi ke rumah-rumah. Jadi orang ini punya kekayaan apa, ya, seberapa itu, ya, nanti dicatat, oh zakat kamu sekian. Lah nampaknya dia diperintahkan itu dia dapat hadiah, ya, dapat hadiah. Nah, biasanya begitu, dia menghadiah itu dengan tujuannya supaya zakatnya itu ringan, tidak sesuai dengan nisabnya. Nah, diberi hadiah, kemudian setelah dia pulang ke Madinah, balik pada Rasulullah, kemudian ya Rasulullah, ini kami telah mengambil zakat, ini hadiah untuk saya. Rasulullah marah. Dan kalian jalankan tugas dapat hadiah itu, hadiahnya ke sini. Orang-orang itu memberikan hadiah itu karena dengan tugas yang saya tugaskan. Kalau pernah beri hadiah, coba kamu di rumah ada beri hadiah. Jadi kalau kita ini Pak, disuruh oleh orang lain, kita pembantu misalkan,
disuruh juragannya untuk blonjo. Kemudian dari blonjo itu enten ini enten lawan itu hadiah jenengan. Ya kasihkan ke juragane. Oh duitnya juragannya dia udah dikongkon. Kecuali kalau uang dia, bukan duit dia. Dia apalagi udah digaji ya. Kecuali kalau juragannya jenengan beda lagi. Tapi itu Rasulullah enggak. Itu hadiah, itu kamu diberi hadiah karena kamu itu menjalankan tugas ini, tugas ini. Maka kesini itu bukan untuk kamu, itu bukan hadiah untuk kamu, tapi hadiah karena kamu telah berbuat ini, dan perbuatan kamu itu bukan sekedar tetapi atas dasar perintah. Islamnya ngoten niku. Nek pejabat ngoten niku lagi wa'mur tenan rakyate. Ngoten niku. Malah ngojo nggih, mboten hadiah ya malah wah masyaallah. Kayak di Indonesia kayak perusahaan saja dimiliki oleh seseorang, kemudian kita itu kayak pekerja di perusahaan mereka. Sekehendaknya orang-orang yang mewakili kita pun juga mereka menentukan gaji sendiri, gitu ya. Kemudian tidak mewakili kita. Bagaimana cara seperti itu? Ya diingatkan dengan cara yang baik. Sekemampuan kita yang ada. Mampunya piye? Fakola, maka bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dua orangnya tadi, kata si Abi Musa al Ashari tadi, anak pamannya tadi menghadap Nabi, dua-duanya minta jabatan. Kemudian Rasulullah memberikan jawaban. Inna sesungguhnya wallahi demi Allah lanu wali hada, tidaklah aku akan menyerahkan perwalian kepengurusan ini al-amalah sebagai pekerjaan ahad dan seorang pun sa'alahu yang dia itu memintanya, sampai beliau bersumpah wallahi aku tidak akan menyerahkan perwalian ini atau pengurusan ini dalam soal ini, satu pekerjaan, satu amalan kepada seorang pun manakala orang itu telah memintanya jabatan tadi. Ya, saya kasihkan. Ahadan, atau seseorang yang haroso alaihi, dia itu rakus alaihi atasnya, atas jabatan tadi, tidak akan saya berikan. Maksudnya begitu. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Nah ini sorok kasar-kasaran ini dua orang anak pamannya Abi Musa ini bukan orang yang asing di hadapan Nabi, tidak, orang sudah dikenal di hadapan Nabi, punya jasa-jasa mungkin di dalam keislaman, atau bahasa lain dia setorai kepada Rasul ini saya pernah begini begitu dan lain sebagainya. Saya ikut perang ini ya Rasulullah, saya ikut bela ini ya Rasulullah. Akhirnya dia, saya ini veteran perang ini, veteran perang itu. Akhirnya dia minta jabatan. Maksud saya tidak dikasih jabatan Rasulullah, saya itu sudah berjuang ini gitu. Ya. Akhirnya Rasulullah bersumpah atas nama Allah, saya tidak akan memberikan satu atau menyerahkan satu perwalian. Wali kan pengurus, tidak akan memberikan satu kepengurusan kepada rakyat, pekerjaan kepada seorang pun yang mereka itu meminta atau orang yang rakus atas jabatan tadi. Itu bisa. Nah, caranya bagaimana? Kalau dalam Islam kan ada musyawarah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat itu apa? Mereka itu saling saya saja kan tidak begitu. Kan kalau si Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu diajukan menjadi khalifah yang pertama setelah Rasul, itu memang sudah ada tanda-tandanya ketika Rasulullah SAW itu masih hidup, belum wafat, dia itu ketika ada halangan untuk sholat itu disuruh mengimami. Jadi sahabat itu tahu, berarti pilihan Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup saja, beliau apalagi ini beliau sudah meninggal, kenapa kita tidak memilih dia? Maka pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang paling kencang, pokoknya Umar, pokoknya Abu Bakar. Ya, walaupun
orang Ansor sebetulnya juga sudah memilih ingin punya punya pemimpin sendiri gitu kan. Tapi Umar tegas pada saat itu, enggak, tidak ada pedang sampai 2 mata. Ya, ini malah tidak baik ini. Dan Umar yang mengawali langsung menjabat tangannya di Abu Bakar itu membaiat. Abu Bakar menjadikan satu pemimpin. Akhirnya semua ikut. Nah kalau Umar apa mengangkat sendiri? Tidak. Oh, dia diwasiatkan oleh si Abu Bakar As-Siddiq sepenjelasan nanti Umar. Sebagaimana Umar, ya sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia setelah itu kan diajukan di antara Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Nah, dari percontohan pengangkatan daripada seorang pemimpin itu adalah yang mengangkat dengan jalan musyawarah dan orang-orang tahu. Saya memilih ini karena tahu. Sementara kita memilih pemimpin apa tahu? Tidak tahu kelakuannya bagaimana. Ngerti lah gambarnya kemauan dari program-program yang ada. Maka semua yang ada dalam lingkaran demokrasi itu sebetulnya bukan aturan Islam. Maka kembali kepada hukum asal, sebetulnya demokrasi itu haram sebetulnya. Cuma nanti ada sesuatu hal-hal yang menimbang antara kemadaratan yang kecil dan kemadaratan yang besar. Perimbangan seperti dulu di Sumatera itu ada kepala daerah satu Kristen kuat sekali, saat itu Muslim. Wah, terus dimenangkan Muslimnya. Bagaimana caranya? Kan kemadaratannya itu dipertimbangkan. Loh kok haram kok bisa jadi halal? Bisa. Al-Baqarah itu loh. Al-Baqarah itu daging babi atau bangkai itu bisa jadi haram. Tetapi kalau saat-saat tertentu kalau kamu tidak makan itu adalah bahaya lebih berat, artinya kamu meninggal. Darurat. Ya, sekedarnya saja. Ini seperti itu. Dan ini bukan kita yang menghukumi, tapi kita mengikuti daripada ulama-ulama yang dulu. Cara ulama-ulama boleh milih ya tidak lah ya tidak. Kita ini tidak memutuskan dengan sendirinya. Ini jadi kalau orang-orang yang rakusnya seperti itu atau orang yang mengajukan jabatan kepada beliau justru tidak dikasih. Presiden terpilih terus kemudian belakang semuanya setor biar dipilih jadi menteri dan lain sebagainya. Itu kan bukan aturan-aturan daripada kalau dia itu merasa merasa berhak untuk itu dan dia itu berbuat satu kebaikannya bisa dipertimbangkan. Di antara yang dipilih dan yang memilih sama saja. Sama-sama tidak tahu maksudnya. Satu hati saja, satu hati, gitu. Kitabul adab, kitab. Jadi di bab-bab di sini kitab adab. Adab itu bukan azab. Kalau azab itu siksaan, kalau adab itu ya etika. Adab itu etika. Berarti adabnya bagaimana? Ya di titik mungkin jadi ada. Bab yang ke-84. Babul haya'i wa fadlihi wal khasi alat takhalluqi bihi. Bab tentang haya itu malu. Bab tentang rasa malu, wa fadlihi dan keutamaannya malu, wal khasi dan anjuran atau hasungan ala takhalluqi bihi atas berakhlak bihi dengannya. Hi di sini kembalinya kepada haya. Jadi kalau
bab malu, ya, rasa malu dan keutamaan malu, kemudian hasungan atas berakhlak dengan rasa malu. Artinya orang berakhlak punya rasa malu, harus dengan punya rasa malu. Kadang orang kan rasa ini perlu dijogo. Enggak ada benarnya, tapi karena rasanya ada. Apalagi orang Jawa, orang Jawa itu kadang-kadang kan sulit dipahami. Ada bahasa-bahasa yang sebetulnya itu orang itu tidak sesuai dengan bahasanya, tapi bisa dipahami. Kalau orang ke warung, "Kulo teh Bu," itu maksudnya bukan jalur teh, berarti minumnya teh. Bisa dipahami kata niku. Atau ngunjuk nopo, "Kulo kopi," maksudnya minum, tidak perlu air, kopi, gelas, tidak perlu. Pun paham. Ya, cuman bahasa-bahasa yang pinjaman lah bahasa kita ya, tidak sesuai dengan bahasanya, tapi bisa dipahami. Kadang-kadang seperti itu. Alon-alon lakon kelakon. Maka dulu kan Pak Karno menentang itu. Wah, sudah cocok ya alon-alon dengan kelakon. Kita harus segera revolusi lah, kesuwen lah itu bahasa kita gitu. Lah orang Jawa bukan alon nih, kelakon nih. Kelakon nih, revolusi kelakon. Apa itu namanya? Pak Karno betul wong Jawa Tengah nggih betul memahami niku alon-alon lakon-lakon. Itu dua alon nih, lakon nih. Segera nih betul ngangge lakon nggih repot. Nggih, begitu nggih. Hadis yang pertama dari bab ini. Ini nomor ini. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, kalau Ibnu Umar itu sebutan anhuma dari keduanya itu berarti Umar dan anaknya Umar. Umar di sini adalah Umar bin Khattab. Kalau ada sebutan Umar berarti Umar bin Khattab. Nah kalau anaknya Abdul, maka Abdul bin Umar, orang yang paling kenceng dalam pengikutan sunnah Rasulullah. Umar, Ibnu Umar. Jadi ini mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya. Jadi keduanya itu adalah Ibnu Umar dan Umar. Nanti belum lewat di dalam kitab Fadilah itu gitu. Umar itu kan orang Ibnu Umar itu kan orang masya Allah gitu ya. Maka ketika di berita itu disampaikan kepada Rasulullah, paling baiknya orang itu Ibnu Umar kalau dia itu sholat malam. Nah, artinya sholat malam Ibnu Umar saat itu masih bergendor-gendor, canom lah biasa. Ketika Rasulullah itu menyampaikan itu, wah sudah. Karena Rasulullah menyampaikan paling baiknya seorang itu ya Ibnu Umar itu kalau dia sholat malamnya enggak. Tidak tinggalkan, cuma kurang. Akhirnya setelah itu dia jadi orang yang baik. Rasul menyabdakan itu. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maro ala rajulin minal ansori. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat pada seorang dari kalangan orang Ansor. Wa huwa yaqidu akhahu fil haya. Sedangkan dia orang Ansor tadi yaidu bermauidhah, memberikan nasihat akhahu kepada saudaranya fil haya pada urusan haya, urusan malu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da'hu, biarkanlah dia. Fa innal haya'a, maka sungguhnya malu itu minal imani, bagian daripada iman." Muttafaqun alaihi. Artinya
orang punya iman itu harus punya rasa malu. Rasul diberi kelonggaran isma syi'ta fa innaka mayitun gitu. Berbuatlah segendakmu ya dari Rasulullah. Engkau itu akan mati. Kalau kita disebutkan mati kan kalau orang tidak apa-apa mati rapopo. Tapi kita disebutkan mati kan berarti menghadap kepada Allah Ta'ala. Ya artinya malu itu harus dipunyai karena sebagian daripada iman. Kalau orang tidak punya rasa malu berarti imannya tidak sempurna. Itu bagian daripada iman. Cuman malu kapan kita harus malu ini? Ini cuman seorang Ansor ini memberikan satu nasihat kepada saudaranya, ya. Pada malu ini Rasulullah SAW ya, malu itu bagian daripada iman. Ya kan? Hadisnya kan seperti ini. Hanya hadis berikutnya An Imran bin Husainin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'u la ya'ti ila bi khairin muttafaqun alaihi. Malu itu tidaklah mendatangkan kecuali dengan kebaikan. Yang punya malu itu kan didatangkan satu kebaikan. Malu. Cuman bisa menempatkan pada tempatnya saja. Malu karena berbuat satu kemaksiatan karena malu kepada Allah dan lain-lain. Malu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, masya Allah, rasa malunya itu luar biasa. Karena pernah beliau itu kan ngangkati memindahkan tanah-tanah ketika Ka'bah ini dulu pernah rusak dan itu belum menjadi nabi. Itu tersingkap, betisnya ada pusat mana malu. Belum diangkat menjadi nabi. Malunya luar biasa. Malu. Jadi artinya sesuatu barang yang yang mesti malu itu harus dimalukan, bersihkan, dan ditutupi. Ya kan setengah betis itu kan akhir-akhir, kan? Itu akhir-akhir. Artinya dulu tidak begitu. Maka secara bertahap Islam itu kan syariatnya itu insya Allah dulu itu awal-awal Homer itu belum dilarang, Umar itu sholat itu masih minum khamr karena belum dilarang. Perlahan-lahan, okay? Biasanya Homer itu ada manfaatnya, okay? Tetapi dosanya lebih besar. Kan bisa mikir, dosanya lebih gede, tidak okay. Sampai terakhir Allah Ta'ala itu menurunkan ayat bahwasanya Homer itu adalah najisun, bin amal syaitan lagi gitu ya. Najis itu amalan syaitan, udah haram. Tidak ada sesuatu perintah itu yang ditawar oleh para sahabat, tidak ada. Perintah itu haram, tapi belum. Artinya kalau sekarang itu mempraktekkan itu ya tidak boleh. Itu di masa dulu, bukan masa sekarang. Dan kalau orang mabuknya orang Indonesia itu belum apa-apanya dibandingkan dengan orang kan, kalau orang kan bikin sendiri. Jadi mungkin kurma ditentem lah terus sampai seminggu, 2 minggu, ditambahin lagi mungkin itu gitu. Itu kan jadi minuman keras, atau kayak parnipan itu enggak keras. Kan kalau sudah model seperti itu, kemudian meskipun awalnya dari kurma terus kemudian dijadikan cuka oleh Rasulullah, tidak boleh. Tapi kalau cuman ngencem kurma mungkin 3 hari 4 hari kemudian diambil dijadikan cuka, itu boleh. Bahkan ada pertanyaan di kitab Bumaron itu, Homer dijadikan cuka, padahal dia bikinnya dari kurma. Maka dulu ketika Ajinomoto larang yang sekarang atau masih kandung lemak babi atau tidak, ya kan? Mana ada babinya? Gila motor ada ini.
cilik juga bilang itu kan. Maksudnya mereka hal-hal sesuatu yang dianggap itu biasa mungkin ternyata ada bumbu-bumbu gitu ya, ada bumbu-bumbu yang diambil dari sana. Bahkan bagian obat-obatan itu sebagian memang diambil dari itu minyak babi. Lah kalau dalam keadaan pengobatan yang darurat ini nanti akan diambil atau dipelajari oleh orang-orang yang berilmu soal itu. Ambil obat tidur, morfin sebetulnya, tapi dengan kadar-kadar yang sedikit dan tidak merusak. Loh kok boleh? Lah ini katanya pengobatan untuk beda lagi pembahasannya. Kalau dalam fikih-fikih kontemporer itu akan lebih panjang. Sebagaimana seorang tidak boleh menjamah kulit laki-laki, tidak boleh menyentuh kulit perempuan, tapi kalau itu dokter tugas dia jadi boleh, karena tugasnya dia kok yang bisa dia. Sebagaimana kita ada orang tabrakan orang perempuan, kita apa tidak bisa nolong? Wah, perempuan lah ya. Ini namanya kan dalam keadaan seperti itu. Bahkan malah spesialis kandungan itu malah laki-laki banyak. Kalau memang itu bidangnya ya tidak apa-apa. Tapi orang bidangnya tujuannya makmur lah yang dia lah ini. Dan saya sendiri itu masih rada repot nanti. Kalau pas sawal tadi. Sawal. Kalau orang tidak paham kan ngerti-ngerti bukan mahram terus gableki gitu loh. Anak padi ini atau mungkin yang lainnya atau mungkin bukan mahram gableki dan itu iya. Dan ngecek. Insyaallah ya. Kayak bahwa sekalian ya di mumpung masih suasana hangat, kalau kita ini bisa terjaga dari soal yang seperti itu, insya Allah akan dijaga oleh Allah Ta'ala hal-hal sesuatu yang berat. Kalau kita ringan bisa melaksanakan, insya Allah yang berat itu diringankan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau diberi ringan saja kita malah dikasih berat oleh Allah Ta'ala. Malu itu. Apalagi budaya ketumuran, rasa malu ini kadang-kadang kebablasan. Kalau dulu rasa malu itu dimiliki oleh perempuan-perempuan yang pingitan. Jadi kalau ada perempuan dilamar seorang laki-laki dan orang lain metu, sama. Saat itu malah goncengin yang bukti. Karena perempuan pingitan itu tidak ada. Kalau Idul Adha atau Idul Fitri itu boleh perempuan pingitan itu dikeluarkan untuk menyaksikan atau untuk bergabung dengan kaum muslimin. Wa fi ratilil muslim, dan dalam satu riwayat Imam Muslim, al-haya'u khairun kulluhu. Rasa malu itu khairun, kebaikan kulluhu semuanya. Al-qala atau berkata al-haya'u kulluhu khair. Dibalik ini. Atau rasa malu itu semuanya kebaikan. Yang orang punya malu itu baik. Malu-malu yang maksudnya yang sesuai dengan aturan. Ambil insyaallah. 683 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa situna subatan. Jadi ada dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 70 sekian. Sekian 70. Artinya 70 sekian. Au 60 sekian subatan cabang.
Jadi iman itu cabangnya ada 70 sekian atau 60 sekian. Lah sekian itu hitungan 3 sampai 10 itu sekian. Jadi sekian itu bisa jadi 79, 78 ataupun 75 dan lain sebagainya. Hitungan 3 sampai 10. Fa'abduluha qaulu la ilaha illallah. Paling afdolnya dari keimanan, cabang iman tadi adalah ucapan la ilaha illallah, tahlil. Ampun ditambahi tahlil. Ya tambahi begitu meneh. Tahlil. Dan orang mengucapkan tahlil itu adalah dengan mengikuti fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi la kan ada mengucapkan la ilaha illallah, tapi pengertiannya fa'lam. Maka ilmuilah, ketahuilah tidak ada ilah kecuali Allah. Bukan disuruh membaca, tapi suruh mengilmui. Jadi harus orang mengucapkan la ilaha illallah itu harus paham. La ilaha, saya memahami. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Nah, tidak hanya sekedar mengucapkan. Nah, ini fadilahnya paling tinggi. Wa adnaha imatatul ada anil toriki. Dan paling rendahnya iman itu adalah dia menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada jalan dan ada gangguan disingkirkan, itu paling rendahnya iman. Wal haya'u syu'batu minal iman, dan malu itu juga cabang bagian daripada iman. Muttafaqun alaihi. Al-bid'u, kalimat bid'u artinya sekian tadi. Bikasri ba'in, dengan kasrohnya ba, wa juzu bi fathihah, dan boleh juga dengan fathah. Jadi bi-nya itu boleh di kasroh, boleh di fathah. Bid'u atau bid'u itu artinya sama. Wa huwa, jangan kalimat itu min salasati ilal asyarati. Nah ini dia itu adalah hitungan 3 sampai 10. Itu artinya sekian. Wa subbatu, dan subbah artinya cabang tadi. Al kitatu, al kitaatu, bagian atau potongan. Ya, potongan. Wal khoslatu, khoslah itu ya sama, cabang atau mungkin dia bagian. Itu potongan atau bagian. Wa dan al imatatu, kalimat imatah imatah tadi artinya al-izalah, penghilangan. Imatah itu tadi menyingkirkan ada anil thoriq, meninggal gangguan di jalan, itu artinya menghilangkan gangguan di jalan. Al-ada, gangguan itu mayudi, apa yang mengganggu. Artinya gangguan itu apa yang mengganggu di jalan. Kal hajari, seperti batu, wasyauki dan duri, wahtini dan tanah liat, waromadin dan bara api di tengah jalan, wakodari dan kodar itu apa? Kotoran, kodar itu kotoran yang dinisbatkan kepada kotoran binatang atau kotoran manusia. Wanah widalik, dan semisal itu. Jadi membuang gangguan di jalan itu contohnya itu seperti batu, duri, tanah, bara api, dan kotoran. Ini kotoran hewan atau kotoran manusia yang ada di jalan. Kalau kita ada itu, kita tidak nyingkirkan, berarti kita imannya itu juga belum sempurna. Rendah saja tidak punya iman. Itu kan iman yang paling. Ini sudah waktu isya. Kita lanjutkan di bacaan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.